ini beda ini amin ya rabbal alamin. Wa yajibu lahu ta'ala ismalan kullu kamalin yahudiyatihil aliyyah. Salah satu yang wajib kita edukasikan dari akal golongan kita, termasuk ibadah fikriyah, ibadah akliyah. 5 ibadahnya tiap hari karena dalam ada pikiran kita. Apa itu wajib? Allah itu mempunyai kesifatan yang sangat sempurna, setiap kesempurnaan. Itu sifat yang sempurna, yaitu biyadihil aliyah, yang pantas, yang patut, yang tepat pada zat Allah yang tinggi. Ini wajib nih. Jadi kalau Allah sifatnya misalkan qadirun atau qudrat, maka qadirun. Iradat maka muridan, ya. Jadi Allah yang kuasa juga yang kuasa juga yang maha kuasa, yang menentukan, yang maha menentukan. Allah sifatnya sempurna, sifat yang tinggi yang sempurna, tidak ada cacatnya dari haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begini, Allah banyak kurangan nih, ngerepan kita ini seperti ini. Jangankan itu, kita ngomong saja tentang Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi Allah. Allah ngomong ngerepan itu termasuk kafir, tidak? Termasuk murtad. Nah, itu kan kitab suci Al-Quran, kitabnya Allah, yang menciptakan Allah, yang ngarangnya Allah. Masa nggak sempurna? Dari mana nggak sempurna itu? Nggak lepas, masa nggak lepas? Justru kitab Al-Quran itu kitab yang menunjukkan kabar dari sebelumnya Allah ciptakan Nabi Adam sampai ciptakan Nabi Muhammad, sampai akhir zaman sudah diletakkan dalam Al-Quran. Bagaimana relevan? Ya, jelas-jelas itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi pegangannya Al-Quran. Makanya Nabi, kalau seandainya aku tidak ada di dunia ini, pegang tuh Al-Quran, Kitabullah dan Sunnatul Rasulillah dan ulama warasatul anbiya. Ini 3 yang dipegang. Ya, salah satunya yang paling hebat Al-Quran. Dipegang Al-Quran, dipatokan. Otomatis dimanapun kita zaman hidup, mau sekarang, mau nanti, mau akan datang, misalkan zaman maju, zaman teknologi lebih maju lagi dari ini, tetap Al-Quran pedomannya. Jangan jauh dari Al-Quran. Orang sekarang baru hanya mintain itu udah mengakalnya. Oh, Al-Quran sudah relevan sekarang. Oh, coba. Hebat amat mereka dari Allah. Subhanallah. Padahal Allah kasih pikiran, pinteran, kecerdasan, makan dia pada Allah kasih. Bukan Allah dari mana kira-kira begini? Subhanallah. Udah berapa tinggi mereka ilmu ini, subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sekarang begitu malah tinggi, aku protes. Alhamdulillah. Ya. Makanya kita tinggal mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zat Allah yang Maha Jamil, yang Maha Kuasa, ya, yang Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Allah Subhanahu sempurna. Contoh, Allah itu sifat basirah, melihat. Banyak bahasa Arab ya, ada ro'ah, melihat, ya, ro'i, melihat, atau ro'in, ya, orang yang melihat. Ada naziro, melihat juga. Ada basoro, melihat juga. Ya, sama-sama melihat.
Tapi di antara bahasa itu perbedaannya banyak. Kalau ro'a itu ra'atul ain, lihat dengan jelas sepintas lihatnya. Seperti ru'yatul hilal, melihat hilal sekedar melihat hilal doang udah dilihat, tidak diperhatikan. Kalau kelihatan itu hilal udah bisa puasa. Gitu. Kalau nazoro itu memperhatikan, dilihat, dipandang, diperhatikan dari bawah, dari atas, diperhatikan tuh ru'yat hilal, bagaimana keluarnya, berapa derajat kira-kira, bagaimana bentuknya, kapan keluarnya, dia apakah pas maghrib, lewat berapa menit, ya berapa menit dan bagaimana keluarnya, kita mana nazoro ini. Nah kalau basyiro melihatnya bukan pakai mata, tapi mata hati. Ya, bukan sedang memperhatikan doang, tapi seluruhnya masuk dari lihat, memperhatikan, bahkan sampai jauh hidupnya, bahkan sampai akan terjadinya. Allah sudah melihat. Allah Subhanahu. Makanya nggak ada tuh bagi Allah main hijab, dinding dan sebagainya macam. Melihatnya apapun dengan basyirah jelas. Kenapa? Karena Allah yang atur segalanya. Karena Allah yang menentukan segalanya. Tahu. Kita nih tahu karakter kita begini, bahaya begini, tahu gimana? Ya. Itu sangat sempurna. Kita robah ya nggak bisa, memang takdir begitu. Ya. Kita halangin pakai apapun bisa kan? Nggak bisa kalau sudah takdirnya. Ya apapun sudah bentuknya, sudah memang jalan mereka itu tahu seperti itu. Subhan, kita melawan bagaimana? Ya, gitu ya. Tidak bisa sesuatu apapun yang bisa menolak datang takdir Allah, ketentuan Allah. Sekalipun ada memang ya yang tidak percaya seperti itu. Nah, kita harus wajib percaya kepada sifat Allah yang maha tinggi tersebut. Tidak ada yang bisa mengalahkan ilmunya Allah, pengetahuan Allah, penglihatan Allah. Tidak ada satu kekuasaan Allah. Ini Al-Quran berubah-ubah. Kalau juga ini ya, maka tugas kita sebagai mukmin cuma mengikuti aja ajarannya. Ajaran baginda Rasulullah SAW, menerima ajarannya. Ya disebut Rasul. Nahnya ikutin sunnahnya. Makanya kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i. Orang yang menghidupkan sunnahku, jalanin sunnah Rasul. Ya, sudah diajarkan sama Rasul di kitab-kitab ulama, di kitab-kitab ilmu fikih, ilmu hadis segala macam. Itu tinggal jalanin doang. Nggak usah dibantah, nggak usah pakai lepas segala macam. Ya udah cocok udah. Ya, namanya Nabi akhir zaman. Ini pegangan sampai hari kiamat. Yang bisa namatin kita dunia dan hanya agama Nabi besar kita Muhammad, jalan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, ini maulid kasih obat terus maulid dan sampai hari kiamat. Ya, memang sebanyak sholawat. Emang semua memuja Nabi, menyanjung Nabi, masa guru kagak relevan? Kapan saja relevan? Ya, karena memang Nabi akhir zaman ya disanjung Nabi akhir zaman sebagai panutan kita. Gak usah dirubah. Besok nanti ya ada maulid ya. Karena zaman Rasul itu ada maulid ya. Subhanallah. Ini kalau merusak dirinya, semakin dirusak ajaran yang sudah ada, masa semakin dekat bencana dan musibah yang akan terjadi. Alhamdulillah. Kita lihat dan TV itu angin puting beliung, ya, gempa, gunung terus anehnya kebakaran sudah terjadi di mana-mana. Kalau musim hujan kebakaran. Ya, wilayah ini presidennya belum jadi, tapi rakyat mau diperes. Mau ditaikin apa? Pajaknya mau ditaikin, masya Allah. Alhamdulillah, buat bayar utang.
Ya, karena saking banyak yang utang kagak kebayang. Diperes rakyat dengan utang. Ibrahim bagaimana? Rakyat juga yang parah ya, Tuhan. Ini kan namanya zolim ya. Kenapa? Karena memang tadi nggak mau ikutin ulama dan ahli fikih, nggak mau duduk di majelis taklim. Ya begitu dikasih sama Allah ya, penjahat yaitu pemimpin yang zolim. Rakyat itu proses utang mau buat apa tuh yang tahu itu bikin. Buat bangun pabrik berapa pekerjaan. Mau coba bagaimana ke depannya coba. Rakyat tanya pajak dari taikin kerjaan gak ada dari mana gitu. Cuma ini ya mau bilang cuma untung Indonesia masih banyak orang yang soleh, orang yang baca ya selawat Nabi, orang yang hidup hadis, takdir, doa kiai, masih selamat kita. Cuma kalau yang soleh bangkrut negara kita dan jual sama negara orang lain. Namun itu masuk ya. Ini masalah ya. Ini nih ya. Apalagi sekarang ada ajaran Al-Quran harus direferensi diubah dan diikuti. Namun itu bikin hancur kalau Al-Quran tidak diikuti, bikin rusak bangsa dan negara. Ya. Ini masalah. Nauzubillah. Summa akibat apa? Jauhnya orang dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah turunkan bencana berbagai macam musibah, ya gitu. Ya kalau orang nggak sadar mah susah juga ya, tetap aja begitu. Ya. Akhirnya apa? Allah pilih pemimpin yang soleh. Ini ya. Jadi catatan buat kita ini, Masya Allah ya. Karena memang sudah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal ngikutin, padahal mana gitu. Karena tidak diikutin akhirnya ya terjadi apa sesuai dengan karena Nabi Muhammad kalanya kalam hikmah. Ucapannya itu mengandung arti makna yang sangat dalam, baik dunia maupun di akhirat ini. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, zat yang sangat mulia. Nah, ini ya, ini memang berat nih ya. Ini adalah akidah namanya fikriyah kita yang harus kita tanamkan ya. Sifat Allah mah sudah tinggi dan pantas demikian ya. Tidak ada yang kagak relevan. Semua kejadian-kejadian itu semuanya sudah ada di sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi, yang maha mulia, yang maha menguasai, yang maha kasih sayang dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan protes ya. Itu cuman kita hanya kalau dapat musibah tinggal kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat apa nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Jadi nilai ibadah. Ya, kalau terjadi kita ya ketika dapat nikmat kita syukurin alhamdulillah, sekurang-kurangnya ibadah. Kalau dapat musibah bencana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sabar, itu ibadah. Dua-duanya ibadah yang sangat besar pahalanya. Itu sabar dan syukur atas takdir, atas bencana atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dua-duanya lainnya ibadah. Ya, untuk kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah semangat kita untuk duduk di majelis taklim, karena ini modal yang paling besar pahalanya. Kemudian dari zaman ini banyak orang-orang yang meninggal dunia seketika ya. Ternyata pahala yang paling besar hanya ada satu, duduk di majelis taklim ruangan. Ada satu. Kata hikmah mengatakan, kalau seandainya ganjaran orang yang menuntut ilmu Allah tonjolkan kepada manusia,
diberikan nih, kemarin lihatin ini ganjaran pahalanya. Laqtatanu alaihi, pasti mereka saling membunuh, ya berbuat maksudnya. Udah gua aja yang berangkat gitu, ya itu kosong lemah tuh, ya itu. Bahkan hatta yatruka kulla dhi imaratahu wa kulla dusukin sukahu, sehingga dia tinggalkan rumahnya. Yang punya rumah pasti tinggalin rumahnya, dan yang suka ke pasar tinggalkan ke pasarnya, walaupun punya perdagangan banyak ditinggalin semua. Ya, kenapa? Karena pengen berebut untuk ilmu, pahalanya sangat besar. Hebat kan? Ini hikmah luar biasa nih. Ya, manfaat tadinya luar biasa. Satu, ketika menuntut ilmu kita dibandingkan sebagaikan kita lagi mencari rahmat, mencari surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Ya. Nanti ketika kita dakwah istiqomah, disempurnakan ganjaran beserta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, dibandingkan dengan orang yang hidup 7.000 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud, masih besaran untuk ilmu paham. Mantap kan? Subhanallah. Orang yang tahajud 7.000 tahun, siang puasa lagi 7.000, ada nggak kira-kira? Yang puasa 3 hari bulan aja tuh segan ya. Ada yang mengatakan malah habisnya. Subhanallah ya, gitu ya. Kalau sekarang begitu ya. Nah, soalnya mau hadis-hadis banyak, mungkin hadis soalnya mah gak ada kan, ya. Karena itu kan fadil amal. Hadisnya hadis yang berangkat tentang amaliyah hukumnya sunnah, ya. Gitu. Kalau soalnya mah hadis yang hukumnya wajib kan, gitu ya. Ini, ya. Misalnya ya, 7.000 tahun puasa, subhanallah, ya. Berarti bukannya lebaran doang ya. Hebat tuh. Tapi masih gedean pahala duduk di majlis ilmu, ya. Dan dijamin orang yang duduk di majlis taklim mati syuhada, mati syahid. Mantap kan? Yang kedua, orang yang nurut ilmu itu memberikan syafaat buat amaliyahnya. Jadi suatu saat amaliyah kita dihisab nih. Ya, terutama sholat yang dihisab tuh. Sholatnya yang paling susah apa? Baca Fatihah itu susah. Fatihah itu apa, teman saya aja udah pesantren 20 tahun berapa ya? 15 tahun pesantrennya. Belajar Fatihah tiap hari baca Fatihah 3 bulan nggak apa-apa. Kagak bisa. Subhanallah. Itu yang pesantrennya udah 10 tahun lebih. Belajar sama guru baca Fatihahnya itu 3 bulan kagak lurus baca Fatihah. Bisa nggak? Apalagi kita. Coba perhatiin apa baca Fatihah. Ya. Kadang-kadang baca ini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu ya bacanya. Ada yang begitu? Banyak yang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kayak gitu kayak main-main. Ya. Yang paling ketat apa? Dorin. Suara walad ya, betul ya? Walad. Tapi kalau dihisab, dihitung, sah apa suara itu? Kagak sah. Sebab beda huruf, beda makna. Kalau walad pakai berarti ba ya? Iya, walam bukan dolit berarti walam balin. Kalau balin apa? Balai jangan gitu ya. Di Jawa sini. Kalau pakai dal, walad, dal berarti ya. Dalin. Kalau dalin apa? Petunjuk kan jauh itu berarti. Beda mana? Beda. Tuh, itu baru Fatihah doang. Ya, kalau dihisab semuanya gimana kira? Menghitung. Yang lain kan
Kita jangan baca sama malaikat, baca depan guru salah kita. Benar-benar salah kita. Ya, benar-benar salah grogi. Apalagi depan malaikat, subhan. Kita sholat depan malaikat, bisa tidak? Ayolah, gugupan kita depan guru juga bingung. Udah bang, malaikat. Masa? Tuh kata malaikat gimana sih nih? Ya, kata malaikat yang mencatat amal dia masih kosong yang baik nih tulisannya, dia masih ngaji di Majlis Syarif Al-Baru. Alhamdulillah, walaupun mereka setahun sekali. Malam pada ujur udah tuh. Ini pas wangi hari pas 40 hari. Semua. Tapi ya alhamdulillah masih mau ngaji juga. Alhamdulillah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syafaat buat para ngaji. Karena masih ada tanggung jawabnya, karena masih belajar walaupun salah dikit Allah terima. Enak tak? Enak ibadah kita. Ya, walaupun kita ibadah belum baik, belum bagus, belum hebat, kalau masih menurut ilmu masih dimaafin karena masih belajar. Itulah syafaat buat orang yang menuntut ilmu. Mantap betul. Subhanallah. Enak tak? Ya, sayang kepada orang ibadahnya rajin, getol, ya, tonggang-tonggeng, tapi kagak menuntut ilmu. Syafaatnya dari mana dia? Kalau ditanya ada yang salah gimana gitu? Nauzu bila ini mana yang berikan syafaat yang berpegangan? Rugi nggak ibadahnya? Rugi ibadah. Nauzu. Ampe lagi kalau ibadah cuma nyontoh doang. Orang sholat ikut sholat, orang sujud nggak belajar ya. Gitu masa mardudatun ditolak, tidak diterima ibadahnya tanpa ilmu. Maka ilmu nomor satu. Lantas kata Nabi, orang yang jauh dari ulama alim tiga bencana yang akan turun. Pertama, diangkat keberkahan dari usahanya. Itu kata Nabi. Benar tidak? Ya benar, jelas ya kata. Yang kedua, dikasih pemimpin yang jauh berkat. Ya benar, kelihatan jelas. Ya, kajian sekarang pada kosong, hadis saya pada kosong, kan gitu ya. Subhan, ributin pilpres segala macam, apa yang ributin? Ya, belum tentu nolong kita kan gitu ya. Kalau Allah dan Rasul sudah pasti nolong kita dunia akhir. Nah, sedikit kita tiap hari semakan kita, cerahmat kita tuh Allah dilupain, masa? Karena repot katanya, mau dibilang ya, mereka yang otaknya kerelevan, pajak nanti tadi segala macam. Nah, itu kan malah hari rakyat, meres rakyat. Nah, bila ini, jadi ya, yang takut apa? Kalau mati takutnya mati tanpa bawa iman. Itu kan itu kalau mati kagak bawa. Orang kalau mati nggak bawa iman gimana kan? Mati kafir. Mati orang kafir kalau jauh dari ulama dari fikih. Nah, benar kan? Iya benar ya, banyak contoh. Nah, bila ini masa ucapan lagi bohong. Nabi mah itu penuh dengan hikmah. Ini ya. Kalau orang bilang itu hadis doi, tapi benar kan? Terjadi. Masa? Doi aja hadis tapi subhan terjadi. Subhan. Itu kan bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ngeri ya. Makanya kalau Nabi kan Nabi jauh-jauh dari ulama, tunggu bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung ya masih ada Majlis Syarif. So kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ini wajib ya. Kita percaya Allah itu sifatnya sempurna, zatnya yang maha tinggi, tidak ada satu kekurangan. Yang ulama kita tidak memahami, tidak mengikuti, tidak menerima atas ketentuan dari Allah Subhanahu. Pada mau udah bijaksana banget, tapi kita bijaksana nggak? Bijaksana nggak? Coba dari masih kecil kita Allah ciptakan dari air sperma jadi manusia, kan gitu Allah tanamkan benih rahmat di hati ibu orang tua kita sampai ngurus kita sampai gede begini. Alhamdulillah. Kemudian tuh udah gede begini tuh Allah jaga kita tuh 10 malaikat malam 10 malaikat
siang dijaga kita tuh malaikat, ya. Malam siang gantian ya jaga kita atas kasih sayangnya Allah kepada kita. Subhan. Bodyguard apa sebenarnya? Security. Papres ya apa namanya apa sebetulnya? Penjaga diri orang namanya? Ya bodyguard maksud kita mah. Coba kalau sudah gaji itu satu orang kan ya 3 juta seharian, ya. Berarti kalau 2 orang maksud dalam berapa? 6 juta tuh gaji bodyguard doang tuh 2 orang cuma. Gantian siang dan malam. Kalau 10 berapa? 10 berapa? 30 juta kali 2 berapa? 20 juta bro, 60 juta tuh gaji bodyguard doang tuh. Kalau malaikat digaji tuh. Ya Allah, tapi nggak digaji sama Allah. Nggak usah gaji, gratis dari Allah Subhanahu, pengamanan dari Allah Subhanahu buat hamba. Masa apa nggak kasih sayang Allah kepada kita? Subhan, udah dikasih makan tiap hari, makan nggak tiap hari? Ngopi apa lagi? Nasi uduk apa lagi? Masa iya, sembahyang lagi waktu ogah-ogahan. Bener gak? Malas satu jangan segan, sholatnya segan, ngajinya segan juga. Padahal bukan buat bayar itu, bukan. Tapi ibadah itu buat bekal dia di akhirat, buat namatin pribadinya, bukan buat Allah. Bukan, Allah mah gak usah dipuji, udah mau dia, ya. Nggak butuh ganjaran si hamba, nggak butuh sembahan si hamba. Cuma si hamba itu dikasih syariat untuk bekal dirinya nanti kalau masuk dalam batin perlu bekal dirinya, amal perbuatan baiknya. Udah begitu dikasih surga lagi. Subhanallah. Yang begitu mahal, yang begini kan. Malu nggak kita mau? Ya Allah, malu sekali. Dipakai nasi ya. Naudzu, pakai sombong, naudzu. Ya, kalau terbalik sekaligus mah, ambles gak? Ambles hartanya, naudzu. Ini koronnya habis apa ya? Habis begitu banyak hartanya mau kontrol nih, naudzu. Pelit kagak mau jaga, naudzu. Ini ya, makanya pikir ini, akal ini digunakan karena Islam relevan, jelas dan nyata kejadiannya, baik dunia maupun akhirat. Masalah ya, belum ya. Itu jadi wajib ya kita mengiktikadkan Allah itu memberi sifat kesempurnaan zatnya yang sempurna, yang maha tinggi ya. Kita tinggal nerimanya aja dah ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Yang penting kita terima, kemudian kita sadar kita ini semua dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Allah tuh nggak ngejamin nanti kalau masuk ya alam kubur, harus cari sendiri dengan amal ibadah kita ya. Itu dengan amal ibadah kita bakal buat pulang ke akhirat gitu. Nanti yang bisa senangnya kita di sana bukan orang lain, tapi amal perbuatan kita, ngikutin sunnahnya, ajarannya atau tidak. Gitu ya, kasih sayang luar biasa, udah fasilitas dah. Kita omong, nggak usah omongan dah, saking banyak ya. Tinggal kita mau ngikutin apa? Kagak, untuk keselamatan di akhirat nanti. Ya, sekarang masih bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini bulan Allah ya kan, yang selain kita sunat pada istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya, terus sunat puasa ya, masih ada mau puasa, kemudian sunat pada tas ya, subhanal hayyil qayyum ya. Sekarang besok hari yang terakhir ya, yang hari 8, 9 ya, 10-nya Senin ya, itu hari terakhir 10 Bang Qayyum, nanti 11-nya diganti subhanallah ya hadis soma. Dia nanti hari ke-21-nya ganti subhanallah ya 100 kali dibacanya. Kemudian ya kita banyakin baca apa doa daripada bulan Rajab. Apa doa ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa barik Ramadan wa hasil
terus perbanyak baca sholat. Alhamdulillah tadi itu kita baca sholat banyak banget, alhamdulillah. Nah, bulan Rajab ini kalau bisa benar-benar lagi ya, lebih banyak lagi baca sholat lagi, karena nanti ada sungai yang lebih manis dari madu, rasanya lebih putih dari susu, lebih harum dari minyak kasturi, wanginya subhan, lebih dingin dari es, ya. Itu buat siapa Muhammad? Satu, buat orang yang puasa, kedua buat orang yang baca sholawat di bulan Rajab. Mantap, mantap. Insyaallah. Itu mungkin pengajian kita. Kalau kita terbidat kita dibuat dan bisa kita apa yang manfaat, bagi kita bisa memakai dan mengamalkannya. Usia dari Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.